MPR RI dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dan staf ahli gubernur bidang keuangan bersama tamu kehormatan tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Haji M. Amir Uskara MKes, yang kami hormati anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Kamrus Samad dan Bapak Bahtra, yang kami hormati penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Sub Bidang Keuangan Ibu Dr. Sencelena Lamba SPMP, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang kami hormati para Forkopimda, yang kami hormati Ketua Dewan Komisioner LPS Bapak Purbaya Yudi Sadewa, yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Ibu Lana Suliastiningsi, yang kami hormati anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Bapak Didik Madiono, yang kami hormati anggota Dewan Komisioner LPS ex officio OJK Bapak Dian Ediana Rae, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Supervisi LPS, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal BUMN dan perbankan, serta Bapak Ibu undangan yang sama kami hormati. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara peresmian Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 3 Makassar Jumat 17 Mei 2024 dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Bapak Ibu undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas terselenggaranya acara ini, kita ikuti doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Said Ashraf Afandi. Bapak Ibu sekalian, demi hikmatnya acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan keberkahan meliputi kita semua. Izin kami memimpin doa secara muslim bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang beragama lain untuk bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dhal quwwatil matin, wa ya rahim al-masakin, wa ya arhamar rahimin. Jadikan semua yang kami lakukan hari ini Engkau berkahi. Jadikan perkumpulan kami pada pagi hari ini perkumpulan yang Engkau rahmati. Dan berpisahnya kami dari tempat ini adalah perpisahan yang terampuni. Ya Allah, kami mohon dengan segala sifat kesempurnaan-Mu, kiranya Engkau berkahi pertemuan kami ini. Jadikan apa yang kami lakukan hari ini adalah kegiatan yang penuh berkah dan manfaat bagi kami, bangsa dan negara kami. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Engkau telah menganugerahkan kami tanah air yang subur dengan segala sumber daya di dalamnya. Anugerahkan kami kemampuan untuk memelihara dan mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan bangsa dan negara. Ya Allah, anugerahkan senantiasa kepada kami kesehatan yang afiat, kesehatan lahir batin, sehat jiwa, akal, serta perbuatan kami, agar dengan kesehatan ini kami dapat menjalankan ibadah dan membangun negeri kami. Jadikan pula anak-anak kami menjadi generasi yang sehat, generasi yang tangguh, generasi yang kelak menjadi pelanjut perjuangan kami, generasi yang menjadi kebanggaan bangsa dan negaranya. Ya Allah, Allahus Samad, Tuhan tempat bergantung. Kepadamu lah kami bersandar dan menggantungkan segala harapan dan cita-cita kami. Terima dan kabulkan hajat-hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara sambutan. Untuk sambutan pertama, kami undang dengan hormat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bapak Purbaya Yudi Sadewa, dengan hormat disilakan. Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Amir Sekarang, anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Kamrul Samad dan Bapak Bahtra, pejabat Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Keuangan Ibu Since Erna Lamda, yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Ibu Lana Sulistiani MC. Kok amanah DLPS ya Bu? Bu Lana suka nyanyi Pak. Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Bapak Didi Madiono, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ex officio Otoritas Jasa Keuangan Bapak Dian Edianalai. Ini anggota Dewan ex officio yang paling rajin kalau rapat di kantor, hampir sering datang Pak, setiap kali datang. Terima kasih Pak Dian dukungannya kali ini. Mungkin Pak Dian bukan mendukung LPS Pak, dia ingin kiri makan sop konroy Pak. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili
Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat dan berkenannya kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadiran serta dukungannya dalam rangka peresmian kantor perwakilan LPS 3 itu nomornya Pak rupanya Pak Amir, bukan ini ya nomor seri ketiga ya, tapi yang dibuka kedua Pak Amir. Jadi setelah Medan, Sulawesi dulu, karena nomornya lebih enak dari Surabaya. Bapak Ibu yang kami hormati, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang dalam perkembangannya mengalami penguatan dan pengembangan fungsi dan tugas, diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang biasa disebut dengan Undang-Undang P2SK. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, LPS menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, menjamin polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi LPS dan lebih mendekatkan LPS dengan masyarakat, pada tahun 2024 LPS membuka kantor wilayah di 3 daerah, yaitu kantor perwakilan LPS 1 Medan, kantor perwakilan LPS 2 Surabaya, dan kantor perwakilan LPS 3 Makassar. Ini disebutkan dalam rangka ini, disebutnya bukan itu. Kami sebenarnya ogah-ogahan, malas buka kantor siapa, tapi kami ditegur oleh Komisi 11 DPR. LPS keenakan di kota besar, nggak sosialisasi ya. Kami sosialisasi sekali-sekali. Untuk memperkuat eksistensi, maka kami disarankan untuk membuka kantor cabang yang ya memang harusnya seperti itu kalau mau dikenal masyarakat. Karena sebelum saya ke LPS, begitu saya dipindah ke LPS dari Maritim, orang Maritim bilang Purbaya dibuang dari Maritim. Karena orang Maritim nggak ada yang tahu LPS itu apa. Setelah saya ke LPS, bercerita ya. 1 bulan Pak di LPS, begitu akhir bulan saya lihat tim saya, wah juga nih. Saya langsung pulang ke Menko, ke tempatnya Pak Laut, ke Menko Maritim. Dia nanya saya, Pur, gimana LPS? Bagus Pak. Apa yang bagus? Gajinya lebih gede dari di sini Pak. Tapi ya kita nggak dikenal. Ya, seharusnya dikenal pasti orang berebut ke LPS dari Maritim itu Pak. Pemilihan Makassar sebagai salah satu lokasi kantor perwakilan LPS didasari pertimbangan bahwa Makassar merupakan salah satu kota besar Indonesia yang tingkat pertumbuhan ekonomi dan transaksi bisnis yang tinggi. Kantor perwakilan LPS 3 di Makassar memiliki wilayah kerja meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Cuman saya tahu faktor lain yang utama mungkin sekarang makanannya enak banget. Jadi bekas bos saya, mantan bos saya, Pak tuh kena ini kan jantung, macet. Rupanya setelah diselidiki, dia sebulan sekali makan sop cornernya dari sini, dibawa orang sini. Udah sembuh, saya pikir kan kapok. Wah, udah kapok lu, nggak makan sop corner lagi lu. Namanya 2 hari yang lalu saya ketemu lagi, habis diskusi macam-macam, dia ngelamun lagi, sop corner memang enak. Bang, kapok. Berarti ini masakan yang enak, yang berbahaya, tapi mesti saya coba kelihatannya. Makanya LPS berkantor di sini sebenarnya ya. Selain itu, seperti yang kita ketahui juga bahwa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal ini terlihat dari pertumbuhan Sulawesi Selatan di triwulan 1 2024 mencapai 4,82%. Hal tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan dana pihak ketiga di Sulawesi Selatan per Februari 2024 yang mencapai 8,42% year-on-year dengan nominal sebesar 127,19 triliun rupiah.
dan didukung dengan aset perbankan mencapai 190,95 triliun rupiah, terdiri dari aset bank umum sebesar 187,30 triliun rupiah dan aset PPR sebesar 3,65 triliun rupiah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah penyokong pertumbuhan ekonomi Sulawesi secara umum. Dengan dibukanya kantor perwakilan LPS di Makassar, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan sudah lengkap, yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi dengan pembukaan kantor perwakilan LPS di Makassar, saya berharapkan LPS bisa turun lebih banyak ke masyarakat Makassar, sekaligus mengenalkan masyarakat dengan LPS itu apa. Bertugas membantu menjaga stabilitas sistem perekonomian. Ada instrumen di LPS. Saya punya instrumen tingkat bunga penjaminan. Jadi kalau kita naikkan bunga penjaminan, maka bunga deposito naik. Kalau kita nggak naikkan, maka bunga deposito juga nggak naik. Jadi ketika ekonomi kita keluar dari resesi 2021, 2022, karena krisis global, Bank Sentral terpaksa menaikkan bunga dengan cepat signifikan. LPS nakal Bapak Ibu. LPS nggak menaikkan bunga, tetap aja 3,5% lebih sampai setahun. Setelah itu baru pelan-pelan naik. Ini mungkin anggota BES katanya mempertanyakan kenapa ada di sana. Ini dari undang-undang begitu Pak. Saya sebagai ekonom, saya pakai semaksimal mungkin untuk mendukung perekonomian. Jadi ketika ekonomi dicekek dengan bunga tinggi, harusnya, tapi LPS tidak naikin bunga, maka bunga perbankan juga nggak naik, deposito nggak naik, dan nilai nggak naik. Jadi kita masih bisa tumbuh lumayan. Pak Dian senang, banknya ya lumayan lah, nggak banyak jatuh. Saya lebih senang lagi, kalau bank-bank nggak jatuh, uang saya utuh. Saya bisa naikin gaji, kira-kira gitu. Nggak, tapi basically kita sudah cukup membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan instrumen yang ada di kita, yang nggak tahu nanti dicabut apa enggak. Kalau dicabut ya nggak apa-apa, kerja saya lebih sedikit lagi. Tapi itu, bahkan banyak orang yang nggak tahu itu. Ada satu media yang nulis tuh, karena wartawan cukup jeli, dia tulis langkah sunyi LPS menjaga perekonomian Indonesia. Untuk yang nulis di CNBC tulisnya kalau kita nggak salah ya. Untuk nggak banyak yang baca. Kalau banyak yang baca tuh pasti marah-marah tuh, BI, OJK, DPR juga mungkin. Kenapa perlu cawe-cawe? Enggak. Ini kita maksimalkan Pak, supaya kita semua senang Pak, supaya masyarakat senang. Jadi Pak, kami sudah membantu sedikit menjaga stabilitas ekonomi juga. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak dan Ibu semua atas peresmian kantor perwakilan LPS di Makassar pada hari ini. Kami mengharapkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga lapor ke Pak Amir dan teman-teman dari Komisi 11, tugas saya sudah jalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dalam hal ini dibacakan oleh staf ahli Gubernur Sub Bidang Keuangan kepada Ibu Dr. Sinja Erna Lamba, SP.MP, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia buat kita semua. Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Amir Ustara, yang kami hormati Ketua Dewan Komisioner LPS Bapak Purbaya Yudi Sadewa, yang terhormat anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Kamrul Samad dan Bapak Batra, yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan
Ibu Lana Soilistianingsih. Yang kami hormati anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Didi Madiono. Yang kami hormati anggota Dewan Komisioner LPS Ex Officio OJK, Bapak Dian Ediana Hai. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta para undangan, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam peresmian Kantor Wilayah Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan atau kita singkat LPS 3 Makassar. Pada kesempatan ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pembukaan Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ketahui bersama bahwa Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian di nasional, sehingga terciptanya stabilitas sistem perbankan yang mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Diharapkan dengan adanya Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih memberikan pelayanan dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan senantiasa mendorong ekosistem ekonomi sebagai sektor penting dalam pembangunan dan pengembangan perekonomian di Sulawesi Selatan. Hal ini dengan didukungnya terbentuk kelembagaan dan kebijakan yang dapat mendorong perekonomian Sulawesi Selatan yang lebih baik. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan saat ini 4,82% berdasarkan data BPS triwulan 1 tahun 2024, di mana pada April 2024 terjadi inflasi year on year Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,61%, di mana PDRB per kapita sebesar 69,70 juta. Dengan jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional pada Februari 2024 sebanyak 4.707.980 orang, di mana naik 152,54 ribu orang dibandingkan Februari tahun 2023. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat sebesar 1,04% poin dibandingkan Februari tahun 2023, di mana tingkat pengangguran terbuka Februari 2024 sebesar 4,90%, turun sebesar 0,36% poin dibandingkan Februari 2020. Kondisi ini membutuhkan ekstraordinari dalam menyongsong bonus demografi yaitu Indonesia Emas pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini mengoptimalkan potensi kultural di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan peternakan dengan memanfaatkan lahan non produktif
antara lain budidaya pisang Cavendish, sukun, cabai, nangka madu, dan nanas. Di sektor perikanan kelautan melalui budidaya ikan air tawar, udang, dan pengembangan rumpun atau rumah ikan di pesisir laut kita. Kemudian di sektor peternakan melalui inseminasi buatan demi menambah populasi hewan ternak seperti sapi dan kambing. Hadirin yang saya hormati, kehadiran LPS di Makassar merupakan bukti nyata komitmen LPS dalam memberikan perlindungan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia, khususnya juga di wilayah Sulawesi Selatan. Seperti yang kita ketahui, sektor keuangan merupakan salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan perlu dijaga agar perekonomian nasional dapat berjalan dengan lancar. LPS memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui beberapa program. Salah satunya adalah program penjaminan simpanan nasabah perbankan. Hal ini tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan mendorong masyarakat kita untuk menabung dan berinvestasi di bank. Mungkin saya menginformasikan baru-baru ini kita ada bencana, ternyata memang kita perlu melakukan edukasi terhadap masyarakat kita dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Kita masih temui pada waktu bencana masih ada masyarakat kita yang menyimpan uangnya di dalam bantal hanyut ya. Nah, oleh karena itu kebijakan dari Bapak Gubernur bagaimana edukasi dalam hal literasi dan inklusi keuangan ini harus kita sosialisasikan sampai di level desa dan kelurahan. Harapan kita semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita kerjakan dan kita lakukan ke depan dapat memberikan hasil yang maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan yang lebih maju. Sekian dan terima kasih. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Baktiar Baharudin, MSc. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. HM Amin Uskara. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Pak Purbaya, Ketua Dewan Komisioner LPS. Selamat datang di Makassar. Sudah makan kontrol? Oh belum, Mas. Wakil Ketua LPS bulanan. Nih, kalau bulanan ada sering ke Makassar. Ya, saya hormati teman saya di Komisi 11, Pak Kamru Samad, yang sangat kritis terhadap LPS kemarin. Pak Bahtera, teman-teman dari Makassar semua, tapi satu dari Dapil Jakarta, satu dari Dapil Sulawesi Tenggara. Ya, saya hormati Komisioner LPS, Bapak Didi, Pak Dian, terima kasih. Ex-officio tapi hadir terus. Dan hormat Ketua Badan Supervisi LPS Pak Suhaji beserta seluruh anggota. Pertama-tama tentu rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita hadir dalam rangka peresmian kantor LPS di Makassar yang memang kami sudah lama dorong, karena setiap kami diskusi dengan LPS, apalagi setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, di mana LPS mendapat kewenangan baru atau kewenangan tambahan, yaitu dalam penanganan perbankan sudah bisa masuk lebih dalam, intervensi dibanding sebelumnya hanya menunggu di ujung, sekarang sudah bisa masuk ke dalam. Dan yang kedua, LPS juga mendapat tugas baru untuk penjaminan asuransi. Nah, dari hasil diskusi kami terkait dengan LPS ini, kemudian kami minta ke Pak Pur untuk membuka cabang di tempat lain, jangan hanya di Jakarta yang selama ini hanya di
Jakarta kantornya, kemudian kita minta dibuka ruang baru karena dengan penambahan kewajiban atau tugas ini tentu mendapatkan tugas baru yang tentu membutuhkan penguatan secara internal dan juga pengembangan secara infrastruktur untuk melakukan pengawasan ini. Dan alhamdulillah Pak Pur termasuk memberikan ruang untuk membangun di Sulawesi Selatan, bukan karena saya dari Sulsel kan Pak Pur, ada di Medan, kemudian di Surabaya dan Sulawesi Selatan. Dan saya kira kita buka di Sulawesi Selatan ini karena memang di sini pengembangannya bisa mewakili wilayah timur atau menjadi hak dari wilayah timur, yaitu Sulawesi, Maluku, dan sama seperti OJK. OJK juga mempunyai wilayah di Sulampua dan juga BI. Nah, kita minta Pak Pur ini ke sini karena jujur kalau kita lihat penanganan perbankan yang ada saat ini, saya kira sudah cukup bagus apa yang dilakukan oleh LPS. Apalagi tadi Pak Pur mengatakan dananya cukup besar. Kalau saya tidak salah, per Maret itu dana yang ada di LPS, maaf kalau salah Pak Pur, itu sudah ada 225 triliun. 240 sekarang, banyak sekali. Makanya kalau dia buka kantor di LPS, LPS di Makassar, jangan kontrak lagi Pak. Banyak tanah di sini yang bisa dipakai untuk membangun kantor LPS. Kita cuma kontrak di sini, jangan lama-lama. Jadi orang nanya mana kantornya LPS, kontrak di sana. Saya masa banyak besar begitu masih kontrak. Jadi memang kita harapkan dalam pembukaan kantor ini betul-betul penanganan terhadap perbankan ini, terutama juga dengan pengembangan penanganan terhadap polis asuransi ini juga betul-betul membuat masyarakat semakin percaya dengan sektor keuangan. Dan seperti tadi Ibu Sinja sampaikan, masih banyak masyarakat kita yang karena literasi atau mungkin karena inklusi keuangan yang masih sangat terbatas, sehingga kemarin dalam bencana masih ada yang anak buahnya hilang karena ditaruh di Batam ya Bu Sinja. Sehingga saya selama ini selalu di atas rata-rata nasional. Sehingga tentu ada sesuatu yang kurang, apakah mungkin karena pemulihan pasca COVID ini yang masih belum sekencang dari daerah-daerah lain, atau mungkin ada hal-hal yang harus kita benahi secara bersama-sama, terutama dalam sektor keuangan. Kan kalau kita lihat dari LDR, saya kira dari BI tahu LDR kita di Sulawesi Selatan ini biasanya di atas 100%. Saya nggak tahu apakah masih seperti itu. Tapi rata-rata LDR kita di Sulawesi Selatan di perbankan itu bagian selalu di atas 100%. Bahkan kemarin di Jawa Timur, Bu Gubernur agak tersinggung katanya karena dana di Jawa Timur itu banyak dibawa ke Sulawesi Selatan. Jadi di Jawa Timur LDR-nya hanya sekitar 80%, di Sulawesi Selatan sekitar 120%. Artinya dana-dana dari luar itu banyak dimanfaatkan dalam penyaluran kredit di Sulawesi Selatan, tapi belum bisa mengangkat pertumbuhan. Dan itu menjadi pertanyaan kita sama-sama. Di sisi lain sektor kredit meningkat, tapi di sisi lain tidak mengangkat pertumbuhan. Ini tentu menjadi diskusi kita, karena kalau saya lihat harusnya dengan pengembangan sektor kredit atau peningkatan sektor kredit Selatan ini harusnya bisa mengangkat. Jadi dia terjadi selama 10 tahun terakhir. Tiba-tiba LDR-nya masih tinggi, tapi pertumbuhan kita jadi di bawah rata-rata nasional. Ini sekali lagi menjadi diskusi kita sama-sama, dan saya berharap dengan pengembangan sektor keuangan dengan kehadiran LPS Selatan ini semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk masuk di sektor keuangan, karena tentu dananya bisa terjamin. Dan tadi saya sampaikan dengan dana yang sekarang ini dikelola oleh LPS sekitar 240 triliun, itu insya Allah bisa mengcover apabila ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada perbankan kita. Dan tentu OJK dan BI selalu untuk mengawal perbankan kita supaya tidak ada masalah, supaya Pak Pur tidak usah ada terlalu pekerjaan yang berat. Dan Pak Pur saya kira lebih senang kalau tidak ada masalah, karena uangnya tertahan terus. Kalau uangnya tertahan terus, maka pengelolaan keuangan juga akan semakin meningkat. Jadi jasa pengelolaan keuangan, karena saya waktu di DPR Kabupaten dan Provinsi Pak Pur, saya selalu meminta supaya dana-dana kelolaan PP itu jangan terlalu cepat dipakai, supaya ada jasa pengelolaan keuangan. Tapi pada akhirnya saya berpikir, oh iya, kita menunggu jasa, tapi ternyata itu tidak mengangkat atau tidak menggerakkan ekonomi masyarakat kita di daerah. Nah, saya kira sekali lagi dengan kehadiran LPS ini insya Allah akan menambah atau meningkatkan tingkat perekonomian kita di Sulawesi Selatan, dan tentu juga Indonesia Timur yang menjadi wilayah dari LPS 3 ini. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ini bagian daripada upaya kita untuk terus meningkatkan perekonomian kita, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
masyarakat yang pada akhirnya menjadi tujuan hidup kita bersama-sama dalam bernegara ini. Kepada seluruh yang hadir, saya kira sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi bagian daripada tugas kita dalam mengangkat atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama. Saya kira ini saya sampaikan sekali terima kasih Pak Purbaya dan seluruh jajaran LPS yang mempunyai di Sulawesi Selatan. Insya Allah akan membawa keberkahan dari LPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dalam hitungan sampai 3. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah untuk sejaya penandatanganan prasasti. Sekali lagi sebagai gambaran rasa kebersamaan, rasa syukur dan kegembiraan serta semangat dalam melayani masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan, dimohon kepada Bapak Ibu untuk memukul gendang secara bersama-sama pada hitungan sampai 3. 1, 2, 3.